Kehabisan tempat. Aku lipnya bentar-bentar doang ya, gengs. Kamu tahu kenapa? Nah, begitu deh. Karena beberapa hari ini aku tuh fokus di anting. Kemarin coba mau bikin apa gitu, kayak otaknya ngeblank. Idenya itu kayak bikin apa ya, kayak bengong gitu. Mungkin capek juga kali ya. Hello Kitty. Aku lagi bikin anting guys, anting-anting murah, meriah, membahana dan mempesona, indah jelita. Mau dijual lagi. Seperti ini contohnya. Anting-anting cherry bell. Cherry bell. Sudah ada 1.300 pasang. Selesai. Pokoknya sampai habis semua itu. Tapi ini memang murah guys, murah semurah-murahnya. Karena untuk dijual lagi kan, kalau kita bikin nanti harga terlalu anu. Kepoin tokrenku yuk. Tokren itu singkatan dari toko orang. Aku kemarin lihat orang apa di TikTok, terus ada yang komen tokren. Tokren itu apa? Oh, singkatan dari toko orang. Orang Indonesia itu pinter-pinter, kreatif. Kalau tokren, toko oren. Kalau Tokped, Tokopedia. Toko apa lagi? Lucu ya pakai gini. Lucu selucu-lucunya. Apa? Aku nggak kemana-mana. Orang berdiri, ikut berdiri. Setiap kali lip orang-orang diam semua. Aku curiga sama kalian. Kayaknya orang-orang yang udah pada mengikuti entah di Facebook, entah dia udah berteman, tapi bikin akun palsu gitu kan.
Sini suasananya mendung, lagi setiap hari mendung. Nggak tahu kenapa. Tadi sempat hujan sebentar, kayak gerimis gitu. Kayak gerimis-gerimis mengundang. Agak pusing. Tadi pagi kaget sekaget-kagetnya sama alarm yang berdering sangat keras. Memang aku keraskan supaya bisa bangun. Soalnya kan udah nggak kerja sama orang ya, jadi suka-suka aku mau bangun jam berapa, suka-suka udah. Curiga, saya curiga sama kalian semuanya. Andai aku pintar pakai bahasa Inggris, aku pakai bahasa Inggris sama kalian. Mas gitu, lancar gitu. Kayaknya keren. Pingin banget aku dari dulu bisa bahasa Inggris. Pingin bisa bahasa Inggris tapi malas belajar. Ada aja orang kayak gitu tuh. Coba. Pingin sekali bisa bahasa Inggris tapi malas belajar. Kadang ada orang yang tanya apa itu, tapi sudah tahu gambarnya atau apanya. Kalau ditanya kayak gitu tuh kayaknya apaan sih, maksudnya mau udah ngerti gambarnya tanya gimana ya. Kadang begitulah orang-orang Indonesia, sudah tahu jawabannya tapi bertanya. Sudah tahu jawabannya tapi bertanya. Di sini mikir. Kadangkala kita harus melihat dulu dengan teliti, dilihati semuanya, diamati apa itu. Kalau tidak mengerti baru bertanya. Aku lipnya bentar-bentar doang ya. Soalnya kalian tebak sendirilah. Kemarin apa sore, bukan mau nangis sih, maksudnya sedikit kayak ibu ini, maksudnya dengan kata-katanya dia mempengaruhi orang lain. Dan mengatakan apa ya, supaya orang lain terpengaruh dengan dia. Aku mikir hati-hati loh buka bicara. Kalau suatu saat dia butuh apa gitu, terus semua itu kembali pada dia, terus gimana? Aduh.
orang yang nonton liveku aku cek di apa itu paling lama 1 menit berarti aku ngomong sendiri selama ini ya, kalian nggak nonton beneran, kalian nonton sampai habis, makanya aku lihat bentar-bentar doang aja. Jakarta katanya bau gas ya guys, udaranya itu. Yang kemarin anakku aku tanya, dia bilang pantasan aku batuk-batuk pilek katanya. Kayak aku lihat di apa itu kan ada lewat di beranda gitu, katanya Jakarta udaranya lagi apa itu kayak bau gitu loh. Terus anakku suruh pakai masker. Aku juga paling gak tahan sama aroma guys, meski aku bukan pembersih ya, maksudnya bukan tukang bersih banget tapi sama aroma itu bukan tukang bersih banget tapi sama aroma itu ini juga setiap hari mendung. Ada orang Jakarta aku nih antara ngantuk, capek atau apa, mau tidur nggak bisa tidur. Halo Mbak E, Mbak E. Aduh, mau nguap nggak jadi, dilihatin sama kalian. Seratus.
Kangen main mam papa. Biasanya kalau minggu gini jam berapa? Jam 1. Jam 1 mereka masih ibadah ini. Biasanya duduk di depan oleh tidak tidur. Mereka jauh, harus naik pesawat. Sedangkan aku kalau naik pesawat itu kaki itu kayak kerasa gimana ya, memang karena di awang-awang ya, kayak kerasa nggak napak gitu loh di bumi. Memang karena iya, tapi rasanya tuh aduh. Apalagi kalau misalnya lagi apa itu namanya, nabrak awan, geluduk gitu. Kalau sudah landing gitu baru, Tuhan terima kasih, benar-benar satu hal yang perlu disyukuri. Tapi kalau mau ke sana itu harus naik pesawat. Bisa sebenarnya melalui darat. 3 hari 2 malam perjalanan naik bus. Kemarin tuh pulang sebenarnya mau pengen naik bus, pengen ngerasain gitu loh. Pernah sih sebenarnya dulu naik bus tahun berapa, sudah lama, berapa belasan tahun lalu. Tapi pengen ngerasain lagi. Terus anakku yang cowok bilang, gak usah mah, naik pesawat aja. Terus langsung dia yang kasih terus kan kalau memang sih ongkosnya hampir sama kayaknya. Terus adik-adik juga pada nyaranin kalau naik bus nanti kak gini, apalagi di bagian mana itu katanya perjalanan malam banyak lah dibilang kayak gitu kan. Jadi bukan takut, maksudnya kan nggak mesti seperti itu. Tapi anakku bilang naik pesawat, ya udah naik pesawat. Meski sebenarnya kalau naik pesawat itu aduh cepat sih memang, tapi ya situlah. Kalau yang belum pernah naik pesawat, kalian coba naik pesawat, pasti itu perjuangan bagi aku ya. Jadi kalau udah sampai di bawah gitu tuh rasanya satu hal yang perlu disyukuri. Kapan hari itu kan pas mau berangkat itu kan di Solo, dari Solo itu kan delay pas mau berangkat ke Medan. delay sampai delaynya bukan dari Medan, dari Solo juga delay sih, agak mendung gitu berangkatnya, hujan. Terus sudah masuk pesawat itu, pas pesawatnya jalan, kalian tahu apa saya bilang sambil saya perhatikan sayapnya pesawat itu, saya dalam hati seperti ini, maksudnya saya memuji-muji pesawat itu gitu loh, maksudnya itu satu apa ya, kalau afirmasi apa bagaimana nggak tahu, pokoknya itu dari hatiku gitu, maksudnya terbanglah pesawatku yang cantik apa, masa pesawat ini gagah sekali, kayak wah gagah sekali kamu ya, pesawat terbang lah sambil hujan gitu ya, maksudnya terbanglah, maksudnya saya pesawat itu benar-benar saya puji-puji sama apa ya, bukan itu kayak seperti afirmasi, kamu bisa, ayo kamu bisa, kayak seperti itu loh. Karena waktu itu kan hujan dan delay, memang gelap sekali kan, kalau mendung gitu itu kan. Kadang saya bisa nangis pas dia take off naik gitu loh, saya nangis kayak
udah bersyukur duluan gitu loh. Terima kasih Tuhan, maksudnya ya itulah, pesawat ini bisa naik. Benar-benar luar biasa loh kalau naik pesawat itu. Dari Medan juga gitu delay ya, karena cuaca tuh mendung, cuacanya tidak baik. Malah dari Medan itu saya delay berapa jam, 3 jam kalau nggak salah itu. Orang tua saya nunggu terus sama adik-adik, kan saya diantar ke bandara, mereka ikut mengantar rombongan. Saya di pesawat pas pulang itu nangis, sepanjang perjalanan nangis terus. Saya nggak peduli kiri kanan, saya di tengah-tengah kan, ini cowok-cowok di pinggir, nggak tahu mereka mikir apa, pokoknya betul saya nangis, tahu nangis, nggak peduli. Karena tidak tertahan gitu loh nangisnya, kangen kan sama orang tua yang tinggal, adik-adik semuanya, kangen saat-saat bersama. Itu saya beneran nangis, bener-bener, maksudnya kok sejauh ini ya Tuhan gitu loh, kami itu kok sejauh ini gitu, harus naik pesawat lah, saya harus menjalani yang seperti inilah, ketakutan di atas pesawat. Tapi memang karena pilihan ya, kan saya yang memilih jauh ya, bukan memilih sih, memang udah kondisinya seperti itu kan. Orang tua saya nahan, adik-adikku nahan, makanya biar kakak di sini aja, ya di Sumatera, gimana anak-anakku di Jawa kan, gak bisa lah, maksudnya saya nggak bisa gitu loh. Kalau saya jauh dari tanah kelahiran anak-anak itu rasanya kayak seperti saya meninggalkan anak-anakku. Aku nggak bisa, meskipun anak-anakku di rantau ya aku anggap mereka di Jawa gitu loh. Nggak bisa, saya tetap harus pulang. Meskipun ketika mau pulang itu mikir gini, ya di sana nggak ada siapa-siapa, mau ngapain juga saya pulang ke sana gitu pikirannya. Siapa yang akan saya temui di sana, kan nggak ada. Kerja juga kan udah nggak kerja kan. Tapi ya itu, aku bilang sama mereka, nggak, anak-anakku di sana, aku harus kembali, meski kayak apa ya, maaf ya, maksudnya kayak ke kota mati gitu loh, tapi kan terus saat pun kan anak-anak akan kembali ke sini kan, akan pulang, mereka pulang ke sini gitu loh guys ceritanya. Kalau memang harus pulang kampung lagi, ya itu menjalani perjalanan seperti itu lagi. Benar-benar luar biasa. Kalau bisa dibilang kalau kita naik pesawat itu perjuangan antara hidup dan mati guys. Karena apa kan, kita berada di atas, ketinggian berapa ribu mil. Jadi ketika di atas hanya bisa pasrah sama Tuhan. Makanya kalau udah sampai di bawah itu, kalau sudah dibilang ada informasi bentar lagi kita akan landing, itu satu hal yang benar-benar harus disyukuri. Ya kalau dari pesawatnya berhenti sempurna, udah. Bayangkan aja saudara, apa saja bisa terjadi di atas sana ya kan. Makanya kalau kita itu perjalanan kemana-mana, kalau kita pulang ke rumah dengan selamat, dengan sehat, kan itu sesuatu hal yang luar biasa. Jangankan ke sana, dulu
Aku pas jalan-jalan sama anakku, entah itu di Jogja naik sepeda motor apa, aku selalu bersyukur kalau pulang ke rumah dengan selamat. Kami pernah loh naik sepeda motor dari Jogja sampai ke rumah ini. Berangkat dari Jogja jam 12 siang. Naik sepeda motor. Sampai ke sini jam 8 malam. Itu hanya dipotong waktu untuk makan siang dan turun naik pakai jas hujan karena hujan. Makan siang itu aja yang terpotong waktunya. Sama isi bensin udah. Karena memang pelan-pelan. Gantian aku sama anakku bonceng, tapi lebih banyak dia kan. Karena mamanya lebih ceroboh kalau naik motor. Karena kan gak hafal jalannya. Kami kan hanya berdasarkan Google Map. Dia yang pantau anakku yang perempuan. Pernah itu satu kali jalannya kan besar itu. Mamanya ini kan namanya juga udah entah usia entah capek ya. Lampu merah lo diterobos. Sampai anakku paham, ya Tuhan, mama. Langsung. Nih, tak bonceng. Terus mama bisa. Bentar. Nih gantian. Oh, stop, mama bisa. Dia kan mikir mamanya ini kurang gitu loh. Karena memang gak hafal jalan kan. Kadangnya segitulah sama anak perempuan. Mama itu loh pelan-pelan gini-gini yang namanya sama anak perempuan ya kadang berselisih paham kayak gitu. Pernah mau ke pantai apa itu Widodaran apa gitu loh. Perjalanannya 3 jam. Kata dia 2 jam, ternyata sampai sana 3 jam. Itu dia yang bonceng sampai kami kehujanan, sampai tangannya itu kayak kerikil, saudara. Apa teman, maksudnya tangannya itu sampai kayak kerikil. Tahu kerikil nggak? Karena dingin itu loh. Setelah dia buka kaos tangannya, tanganmu kok sampai gini dok? Kasihan aku di situ aku ngeliat kalau anakku gonceng saya aja, maksudnya kalau dia hebat itu luar biasa loh, maksudnya hebat banget, maksudnya apa ya, pokoknya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini mesti hal sepele seperti itu, kalau kita bisa menjalaninya dengan baik itu benar-benar luar biasa, kuat gitu loh. Nanti kalau mereka pulang, ya saya pasti bilang itu ya, baik anakku yang cowok yang cewek, nanti kalau pulang mereka tuh luar biasa loh, maksudnya mereka menjalani kehidupannya di sana sendiri itu tanpa siapa-siapa. Kita kan nggak tahu ya kayak gimana kehidupan mereka di sana, hari-harinya yang mereka lalui setiap hari, rasa lelahnya, rasa capeknya. Kalau mereka bisa kembali pulang dengan sehat kan itu suatu hal yang luar biasa. Banyak hal yang sudah mereka alami selama di perantauan. Kadang-kala mereka tidak cerita kan. Gitu loh teman-teman. Udah ya.
Siapa yang mengikuti liveku beberapa hari kemarin yang aku tunjukin itu apa itu cherry-nya tinggal segini loh guys, dari gunung batu es per cherry belan itu sudah tinggal segini ya. Nggak perasa kan udah mau habis kan, gitu loh. Kerjakan pelan-pelan dengan santai tetap sampai malam juga kan, sampai tidurnya juga sampai kadang nggak bisa tidur, tapi akhirnya kan habis selesai gitu loh. Kalau apalagi kan kadang ditemani kalian yang entah tidak mau ngomong, kalian yang pakai akun palsu. Akhirnya cherryku sebenarnya masih ada, cuman daunnya habis. Gimana ini modelnya, daunnya itu habis. Aku mau beli lagi, masa mau beli lagi harus nunggu barang lagi. Masih banyak loh yang merah-merahnya itu, daunnya habis. Kalau kaitnya banyak, ini stoppernya juga kurang kayaknya ini, bukan kayaknya, memang kurang. 1000 itu kan jadi 500 pasang aja nih itu, 1000 biji hanya 500 pasang. Harus beli lagi guys. Aku harus beli barang lagi. Gitulah ya. Dipelan-pelankan, disabar-sabarkan. Apa yang ada ya ada. Ya ada ya ada, ya ada ya ada. Sudah mau habis cherryku, segera mau habis. Jam 1. Aku suka stoppernya putih bersih gede-gede, ya teman-teman. Beli kalian dulu barang-barangku di Tokren. Aku belum punya apa di TikTok, keranjang kuning belum punya aku. Masa harus bikin lagi di keranjang kuning, terlalu banyak ya terlalu banyak yang harus dihandle. Satu aja di toko oren guys, monggo kalian datangi, murah-murah loh barangnya. Tadi sudah aku turunkan harga semua,
Aku pingin cepet habis gitu loh. Kalau belum masih di situ-situ terus kayaknya biar ada juga pemasukanku ya kan. Aku kan cari money sendiri guys, mencari cuan sendiri. Tadi baru sarapan jam 9-an, jam setengah 10 kayaknya, setengah 10-an. Udah ya teman, aku tutup ya. Thank you sudah menonton. Bagi yang menonton, entah yang hanya lewatnya. Oke, bye-bye. See you.